Artis muda belia, cantik, imut, dan ngegemesin. Siapa lagi kalau bukan Nika Ardila? Pada tahun 1991 silam, ia berhasil menggebrak panggung terbuka Pasar Seni Ancol, Jakarta dalam sebuah acara Malam Nostalgia Artis-Artis Ancol. Kisah ini pernah dimuat dalam majalah film nomor 125 edisi 13-26 April 1991, dan berikut ulasan dari kisah ini selengkapnya. Keberhasilan Nika Ardila bukan saja dapat mengundang kehadiran para penonton yang membludak dalam pasar seni, tapi ia punya senjata untuk bisa menenangkan penonton yang saat itu demonstrasi, yang mengganggu pemain musik dan para artis Ancol yang memeriahkan acara tersebut. Entah karena apa sebabnya, sehingga penonton mengadakan keributan yang cukup heboh dan sempat membuat kalang kabut petugas keamanan yang terdiri dari Satuan Angkatan Laut. Yang jelas, keributan para penonton itu dapat diatasi oleh Nika Ardila. Saya hanya bermodal percaya diri dan sebisa mungkin saya tidak mengecewakan penggemar, padahal saya baru tiba dari Sukabumi syuting film Olga dan Sepatu Roda. Namun saya berusaha untuk membagi waktu sebaik mungkin agar karir yang saya tekuni sama-sama berjalan mulus. Prinsip saya adalah harus tetap ramah dan supel terhadap penggemar, tandas Nika saat ditemui di ruang tunggu artis yang berada di belakang panggung. Tidak disangka sebelumnya kalau acara ini diiringi hujan yang cukup lebat. Menurut perkiraan panitia acara, cuaca saat itu terlihat cukup baik, hingga tidak lagi mendatangkan pawang hujan sebagai orang yang punya ilmu untuk bisa memindahkan hujan. Memang cuaca di siang hari hingga sore tidak ada tanda-tanda akan adanya turun hujan pada hari itu. Panitia yang bekerja pada sore hari itu cukup santai. Bahkan petugas dekorasi panggung menghias pentas dengan memasang tulisan hampir menjelang malam. Nampak sekali acara yang akan digelar ini sangat sederhana. Pasalnya menurut pengakuan panitia bahwa acara semacam ini hampir 2 bulan sekali rutin diadakan. Dan bagi Nika Ardila sebagai bintang tamu, bukan artis baru lagi untuk mengisi acara-acara yang diadakan pasar seni. Hampir setiap kegiatan musik yang diselenggarakan oleh pasar seni tidak pernah ketinggalan. Salah seorang pembawa acara yang sekaligus sebagai pelawak bernama Yanto itu menegaskan, Nika memang sudah menjadi catatan untuk mengisi acara-acara di pasar seni. Selama saya menjadi pembawa acara di pasar seni dalam acara musik, Nika selalu tampil dan tidak pernah absen. Bukan itu saja, ternyata Nika sudah akrab dengan para artis Ancol, ibaratnya sudah seperti keluarganya sendiri. Sejak pukul 4 sore, para pengunjung pasar seni mulai berbondong-bondong menuju panggung terbuka yang tidak jauh dari tempat mangkal para seniman membuat beberapa karya seni. Mulai dari pahatan, patung, batik, dan lukisan. Memang hari itu pengunjung pasar seni cukup banyak dibandingkan dengan hari-hari lainnya, hampir 2 kali lipat. Petugas satpam dan penjaga karcis masuk terpaksa bekerja ekstra keras untuk dapat melayani para pengunjung, di samping menjaga keamanan di dalam pasar seni. Mereka yang hadir kebanyakan para remaja pria dan wanita yang datang dari berbagai pelosok kota Jakarta, khususnya mereka yang pecinta musik rock. Sebagian besar mereka masih berusia belasan tahun, dari beberapa kalangan remaja yang masih sekolah pada tingkat SMP, SMA, dan mahasiswa.
Lokasi depan panggung yang cukup sempit dan tidak berbentuk seperti stadion atau lapangan, sehingga para penonton terpaksa harus berjejalan untuk bisa mendapatkan tempat dan dapat menyaksikan bintang tamu secara dekat. Hampir 10.000 penonton memadati tempat di sekitar panggung terbuka Pasar Seni. Gebugan drum disertai iringan gitar, bass, melodi, dan keyboard dari personil artis Ancol pertanda dimulainya acara malam nostalgia artis-artis Ancol. Dengan sajian lagu barat yang disajikan oleh artis Ancol yang termuda, ia membawakan 2 buah lagu untuk mengawali acara ini sebagai penghangat suasana. Saat itu pun para penonton yang lagi asyik duduk serentak berdiri untuk melihat penampilan artis ini. Sedangkan penonton yang ada di depan mulai menggoyangkan badan. Mereka berjoget sambil mengikuti lagu yang dibawakan oleh artis ini dengan semangat. Usai menyanyikan 2 buah lagu, pembawa acara langsung menyerukan kepada para penonton untuk bertepuk tangan memberikan suasana yang meriah. Namun kehadiran pembawa acara tidak disambut dengan baik oleh para penonton. Mereka mengharapkan kehadiran bintang tamu untuk segera tampil di hadapan mereka. Pembawa acara cukup tegas dalam menyikapi para penonton yang sudah tidak sabar itu. Pembawa acara itu mengatakan di depan penonton bahwa bintang tamu Nike Ardilla sudah datang. Padahal Nike Ardilla masih dalam perjalanan dari Sukabumi. Lalu tanpa banyak omong, pembawa acara itu langsung memanggil artis berikutnya untuk tampil. Anggun C. Sasmi adalah artis berikutnya yang akan tampil dengan membawakan lagu rock dari albumnya sendiri yang berjudul Tua-Tua Keladi, dan lagu barat yang digemari oleh kawula muda. Tapi konon, para penonton mengalihkan pandangan mereka ke arah belakang panggung, sebab salah seorang personil trio Triwis datang dari arah Pasar Seni. Dia adalah Hana Pertiwi, yang juga ikut meramaikan acara malam nostalgia. Kerumunan penonton nampaknya tidak dapat dibendung lagi, namun berkat kesiapan para petugas keamanan, sehingga keadaan dapat bisa diatasi dengan baik. Nampaknya para penonton cukup penasaran. Hana Pertiwi yang disangka Nike Ardilla itu masih belum mampu memberikan kepuasan bagi para penonton. Sehingga pembawa acara pun segera mengambil alih usai penampilan artis yang kedua. Dengan inisiatif diselingi dengan humor, sang pembawa acara secara berurutan memanggil artis-artis yang akan memeriahkan acara ini. Hingga 4 artis Ancol yang telah tampil, mereka dengan semangat dan tidak gentar melihat banyaknya penonton yang memadati arena panggung terbuka. Lagu yang dibawakan kebanyakan lagu pop dan rock. Pukul 8:30 malam, suasana pun kembali berubah. Acara yang berjalan tertib dan lancar tiba-tiba mengalami kegoncangan. Pasalnya hujan turun seketika dengan lebatnya. Petugas keamanan pun kelabakan sebab penonton sudah mulai tidak tertib. Semua petugas keamanan turun tangan mengamankan pementasan. Namun penonton tambah ribut dan hujan turun semakin lebat. Ada penonton yang berusaha ingin masuk ke ruang artis untuk mencari tempat berteduh, tapi petugas keamanan langsung melarang. Para penonton tidak putus asa, mereka mencari akal untuk bisa masuk ke area panggung, hingga keadaan panggung pun tidak stabil karena dipadati oleh penonton. Tidak disangka air hujan yang turun dengan lebat itu menggenangi ruang artis, sehingga keadaan di ruang artis pun menjadi ribut. Bangku tempat duduk yang berderet tidak lagi digunakan untuk duduk para artis. Para artis yang berada di ruangan itu berebut untuk naik bangku menghindari genangan air. Karena hujan semakin lebat, maka tenda pelindung ruang artis sebagian diguyur hujan. Melihat suasana seperti ini, para penonton bikin keonaran.
para musisi yang saat itu mengiringi lagu segera meninggalkan panggung. Penonton sengaja melempar sendal, topi, baju, bahkan kayu balok, dan triplek yang berada di bawah panggung dilemparkan ke arah personil band yang akan mengiringi Nika Ardila. Dengan tanggap, petugas keamanan langsung bertindak untuk mengamankan penonton, tapi usaha itu masih belum juga bisa diatasi. Bahkan petugas keamanan pun jadi sasaran penonton berikutnya. Mereka dilempar botol air mineral oleh para penonton. Melihat keadaan semakin gawat, akhirnya Satuan Angkatan Laut segera minta bantuan ke Satuan Polisi untuk membantu mengamankan kembali acara malam nostalgia itu. Dengan cepat, gabungan para petugas keamanan langsung dapat mengatasi keributan penonton. Pukul 10 malam, Nika Ardila baru tiba dan langsung menuju ke ruang artis dengan keadaan basah kuyup. Penonton tidak juga sabar ingin segera menyaksikan penampilan Nika Ardila. Tapi Nika Ardila tidak ingin mengecewakan penonton karena sudah menunggu lama. Akhirnya Nika Ardila pun langsung menyanyikan lagu yang berjudul Honky Tonk Woman. Lagu yang dibawakan oleh Nika Ardila ini ternyata bisa menenangkan penonton. Para penonton menyambutnya dengan antusias diiringi tepuk tangan yang sangat meriah. Seakan penampilan Nika Ardila ini bisa mengobati rasa kepuasan mereka. Dengan membaur, Nika Ardila pun menawarkan untuk lagu yang kedua. Ternyata para penonton minta lagu Bintang Kehidupan. Dengan semangat, Nika Ardila pun langsung mengalunkan lagu yang dibarengi oleh semua penonton, terutama yang ada di depan. Mereka ada yang ingin menyentuh tangan Nika. Saat itu pun hujan yang lebat akhirnya reda. Dengan penampilan 3 buah lagu yang dinyanyikan oleh Nika Ardila, benar-benar dapat memberikan kepuasan kepada para penonton. Ketika Nika Ardila ditemui di ruang artis, ia pun menyampaikan, "Saya merasa sangat puas dengan malam nostalgia kali ini. Semua penonton tetap setia menyaksikan biarpun hujan lebat mengguyur. Bahkan mereka mengikuti acara ini dengan semangat yang tinggi. Saya berharap mudah-mudahan untuk pementasan yang akan datang bisa lebih meriah lagi, sehingga artis-artis Ancol nanti akan dikenal oleh masyarakat seperti yang saya jalani." Nika Ardila yang saat itu baru saja menyelesaikan album terbarunya yang berjudul Nyalakan Api, mampu memberi semangat dan kepeduliannya kepada para penonton dan rekan-rekan artis lainnya di acara malam itu. Dengan berakhirnya Nika Ardila menyanyikan lagu, para penonton berusaha mengejar Nika yang dikawal oleh petugas keamanan saat ia turun dari panggung. Malam itu pun dilanjutkan kembali dengan penampilan Hana Pertiwi, tetapi para penonton tidak lagi serius. Penonton yang berada di depan panggung lari berbondong-bondong untuk mengejar Nika Ardila yang akan meninggalkan pasar seni. Dan seketika itu suasana pasar seni pun menjadi sepi. Panggung terbuka pasar seni Ancol terlihat sepi dengan berakhirnya malam nostalgia yang digelar pada malam itu. Panitia merasa sangat puas, seakan ingin bercerita panjang tentang acara yang telah berlangsung itu. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.